Yang lain yang kakak-kakak, satu orang angkat doa. Yuyun angkat doa. Boleh, Tuhan. Hai, perkenalkan saya Ibu Dominika Dapa, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang putra. Saya saat ini tinggal di kilometer 8, khususnya di Rowereke. Saya saat ini juga sedang mendirikan teras baca yang saya namai Teras Baca Anmo. Teras baca ini saya dirikan dari tahun 2018 dan di tahun 2018 itu masih sifatnya belum berkembang baik karena masih sementara. Saya masih mengumpulkan 3-5 anak pada awalnya karena memang saya masih kekurangan referensi atau di sini dalam hal ini buku. Pada tahun 2019 teras baca ini berkembang lebih baik karena saya diberikan sedikit donasi untuk membeli buku. Jadi akhirnya saya membeli buku dan pada tahun 2022 teras baca itu mulai berkembang baik. Baik, teras baca ini saya dirikan karena saya merasa sangat berantusias untuk kampung saya. Kampung saya ini Kampung Mokekeso. Kampung Mokekeso ini belum lama orang jujur saja masyarakat Kabupaten Ende pasti belum banyak yang tahu Mokekeso itu ada di mana. Mokekeso itu ada di kilometer 8 di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah pohon beringin. Tapi saya tidak tinggal di pohon beringin, saya berada di antara itu. Bisa. Mantap. Salam literasi. Salam literasi. Sekarang Bibi Ibu mau dengar satu orang dongeng. Bisa tidak? Bisa. Kau bisa semua kau dari tadi. Sekarang Bibi Ibu mau dengar satu orang baca di depan. Siapa yang Setiap hari udara berubah menjadi dingin dan banyak binatang yang menghabiskan hari-harinya hanya di dalam rumah. Namun ada satu binatang yang sama sekali tidak suka dengan hujan. Saat ini saya sedang berada di antara anak-anak saya. Di belakang saya itu mereka sedang melakukan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar yang kami lakukan di sini adalah aktivitas belajar non formal. Di situ ada kakak pendamping namanya kakak Ina dan kakak Intan. Jujur saja teras baca ini saat ini di tahun 2022 sudah berkembang dengan baik karena banyak dukungan. Dukungan pertama itu di antaranya yaitu dari suami, dari keluarga saya tercinta, dari pihak RT sendiri, RT Mokekeso, dan yang berikut dari kelurahan yaitu dari Bapak Lurah Pak Andre. Alasan saya mendirikan teras baca Mokekeso ini, yang pertama saya suka literasi.
Karena saya adalah seorang dosen pendidikan, jadi saya suka literasi dan saya bergerak di bidang literasi. Literasi itu ada literasi numerik, ada literasi yang sifatnya baca tulis. Dan alasan yang kedua adalah saya suka anak-anak. Saya suka sekali melihat anak-anak itu berkembang. Saya suka melihat anak-anak itu tertawa. Dan yang ketiga adalah saya ingin membangun Kampung Mukakeso ini jauh lebih baik ke depannya dari sisi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal itu saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih belum sampai 100% diserap oleh anak, sehingga mereka membutuhkan pendidikan non formal yang berada di luar, sehingga saya mengadakan teras baca. Jadi saya mau membantu para guru mengembalikan daya ingat anak di rumah. Jadi kami di teras baca tidak hanya memberikan materi, tetapi kami bertanya apakah ada anak yang punya PR, kami membantu mengerjakan atau meminta mereka mengerjakannya di teras baca. Itu. Jadi alasan yang berikut adalah saya ingin anak-anak ini maju dan mereka mampu bersaing dengan dunia luar. Atika, ada Atika. Atika mana? Atika mana? Atika. Mana Atika? Anak. Di tahun 2018, teras bacaan MOK ini belum banyak dapat dukungan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak kelurahan ataupun dari pemerintah Kabupaten ND. Karena memang secara jujur saya memang belum terlalu mengenalkan teras bacaan MOK ini. Jadi untuk dukungan berupa donasi maupun donasi buku-buku itu masih kurang. Lalu di tahun 2019 saya mendapat banyak sekali support. Yang pertama itu donasi-donasi dari teman-teman dosen. Ada yang menyumbangkan saya 2-3 buku per orang. Lalu saya bawa ke rumah dan saya taruh di dos karena kami belum ada rak buku seperti yang Bapak Ibu lihat di teras itu. Sehingga anak-anak yang datang ke rumah untuk belajar itu mereka hanya duduk di teras, lalu saya keluarkan dos dan mereka belajar. Dan di tahun 2021 dan 2022 saya mulai mendapat dukungan. Dukungan yang pertama itu dari pemerintah di bagian kelurahan. Pak Lurah itu setiap hari Kamis beliau membawa saya 30 buah buku karena dia tahu bahwa saya mendirikan teras baca. Berawal dari situ saya sharing dengan Pak Lurah bahwa saya membutuhkan buku dan benar saya didukung oleh Pak Lurah membawa saya 20-30 buku. Setelah itu saya membuat proposal. Dan saya kirim ke salah satu imam yang tugasnya di Hangalande, yakni Romo Manyus Rossi. Beliau membantu saya, memperkenalkan saya dengan salah satu ibu literasi. Ibu ini bergerak di bagian literasi yang bernama Ibu Maria. Dia ada di Kupang. Ibu Maria mendatangi saya dan Ibu Maria berjanji untuk mengirimkan banyak buku dari Kupang untuk saya. Nah, setelah itu saya juga diperkenalkan oleh Romo Manyus dengan Ibu Anggreyeni yang berada di Depok, Cibubur. Ibu Anggreyeni ini memasukkan saya pada salah satu grup, yaitu grup bedah rumah di Hangalande, dan saya mendapat banyak support dari mereka yang berada di dalam grup itu. Mereka memberikan saya donasi uang sebesar 3.500.000. Uang itu awalnya saya membuat rak buku yang ada yang Bapak Ibu lihat sekarang di belakang, dan saya beli tambahan buku-buku. Setelah itu saya dikirimi 650 buku dari Cibubur. Tapi
Tetapi buku-buku yang dikirimkan itu buku-buku berat Bapak Ibu, sehingga anak-anak saya terkadang mereka malas membuka dan membacanya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena masih ada yang memperhatikan saya sampai saat ini bersama anak-anak saya. Saya untuk dukungan itu saya pertama mendapat dari keluarga saya, terutama suami selalu mensupport saya untuk membeli buku. Terkadang kalau beliau gajian pasti saya mendapat 5-10 buku untuk ditaruh di teras baca, sehingga adik-adik dan anak-anak kami di kampung Mokekeso ini bisa baca. Dan biasanya teman-teman saya di program studi, mereka biasa mengirimkan dongeng-dongeng, tetapi mereka pakai print di kertas putih supaya anak-anak di sini bisa baca. Dapur dulu ya, biasa dua. Tahu satu contoh. Ya. Alasan saya menjadi seorang relawan untuk teras baca Gang Sanggar Seni itu yang pertama, saya sekolahnya di kesehatan, tapi saya bisa menjahit. Jadi seorang yang bisa desain busana, jadi seorang yang pintar untuk keterampilan dalam membuat kue. Jadi saya mau mengajak anak-anak yang generasi dari bawah, generasi milenial untuk bisa seperti saya. Bisa mempunyai keterampilan tersendiri supaya kita bisa menggali hobinya mereka itu seperti apa. Saya mau anak-anak generasi muda itu yang dari bawah itu tuh mereka bisa menggali, mereka punya seperti hobinya menyanyi, menari, memasak, menjahit. Jadi kedepannya nanti yang menjadi penerus untuk kampung Mokekeso adalah mereka. Jadi kedepannya harapan saya nanti mereka bisa sekolahnya itu jangan hanya kejar mereka punya nilai pendidikan yang mereka ambil, tetapi mereka bisa ada keterampilan begitu. Terus saya lihat perkembangan anak di teras baca ini sudah agak membaik, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum bisa hafal perkalian jadi bisa hafal perkalian. Terus yang untuk anak-anak sanggar seni, mereka yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, mereka itu bisa sampai sekarang sudah bisa. Mereka yang bakatnya di kue, jadi mereka bisa. Yang selama ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, gembira, senang dengan mereka, ada di antara mereka, karena saya bisa membantu, memberikan ilmu saya untuk mereka. Bisa yang lain, teman-teman yang lain dengar. Mau dengar tidak, kita punya teman baca puisi. Coba Ryan baca puisi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Skolastika itu, biasa disapa teman-teman Astika. Saya sekarang umur 12 tahun. Cerita saya di sini di tempat tinggal saya Mokekeso. Di tempat tinggal saya terdapat sebuah taman baca. Taman baca tersebut bernama Taman Baca Anmok, atau juga disebut Taman Baca Anak Mokekeso. Saya belajar di sini sangat banyak. Biasanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, dan belajar membaca-baca buat adik-adik yang belum tahu membaca. Saya juga merasa kalau belajar di sini tuh
lebih bisa meluaskan pengalaman saya. Lebih pengalaman saya di sekolah juga bisa dapat di taman baca. Di sini saya kalau ada tugas di sekolah, biasanya saya datang di rumahnya Kakak Nona, minta bantuan Kakak Nona untuk membantu saya. Di sini juga terdapat sanggar seni, namanya Sanggar Seni Mokekeso. Biasa kalau ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi menari atau ada acara perlombaan, biasa diajak juga untuk mengikut menari. Dan sering kalau menari diiringi dengan alat musik geko. Di sini saya juga punya banyak teman-teman yang akrab dengan saya. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama-tama patut saya syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan beliau dapat membimbing anak kami seperti ibu yang pendamping mereka, terutama adik Ina sama Mama Brian yang sudah bersediakan waktu untuk mengajar anak kami. Efek ke depan untuk anak saya Astika, kalau sudah pulang dari lokasi baca, dia ke rumah, yang pertama-tama dia selalu memegang buku. Dia baca ulang kembali. Itu yang membuat sebagai orang tua itu, saya mendukung dia agar apa yang dia inginkan ke depan, membuat dia semakin terus membaca, karena dengan membaca bisa membantu untuk pendidikan ke depan untuk anak kami sendiri. Nama saya Antonius Andrianto, Sarjana Sosial. Saya Lurah Rewarangga. Jadi kehadiran teras baca di Mokekeso ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Vandar selaku founder teras baca Anmok. Jadi hampir setiap sore mereka membuat kegiatan untuk anak-anak sehingga waktu ruang untuk mereka bermain sedikit berkurang karena mereka diarahkan untuk mulai gemar membaca, bermain, kaitan dengan permainan tradisional maupun dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dari pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya dengan kita sering mengunjungi, tetapi dari sisi legalitas kita juga sudah membuat surat keputusan lurah terkait dengan teras baca ini. Tentunya harapan kami sebagai lurah, teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk anak-anak di Mokekeso dan untuk Rewarangga secara umum. Jadi tentunya harapan kami sama dengan masyarakat di Rewarangga. Semoga teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak ke depan. Yang masih kurang di teras baca ini di sini di Kabupaten Ende, yang pertama dukungan. Saya baru-baru ini dibantu oleh 2 wartawan dari Mata Kodi untuk memberitahukan atau membawa berita bahwa di Mokekeso ini ada teras baca, sehingga ada tanggapan dari luar, dari forum Taman Baca Kabupaten Ende, dari Pak Umar. Beliau sangat berantusias dan ingin berkunjung ke sini dan sudah menyiapkan banyak buku buat saya. Jadi saya sedang menunggu dan
teras baca ini masih banyak kekurangan. Di antaranya buku. Saya dan anak-anak di sini masih membutuhkan buku-buku pelajaran, buku-buku non-komik, dan beberapa kamus. Kami butuh kamus dan juga atlas atau globe, karena saya mau memperkenalkan ke mereka itu seperti apa dunia ini, selain mata pelajaran geografi yang ada di sekolah. Dan yang berikut, saya juga ke depannya itu mau ajar mereka itu bagaimana tentang perangkat-perangkat lunak pada komputer. Jadi mereka tidak hanya bermain HP, tapi mereka tahu bahwa di komputer itu ada beberapa perangkat lunak termasuk keyboard. Saya ada taruh satu keyboard eksternal, keyboard plastik itu di salah satu lemari teras baca. Itu setiap harinya saya pegang dan saya kasih tunjuk ke mereka, itu keyboard dari laptop atau komputer. Mungkin saja Bapak Ibu mempunyai keyboard bekas, bisa kirim ke teras baca untuk saya ajarkan ke mereka. Jadi harapan saya untuk teras baca ini ke depannya supaya lebih maju lagi. Itu yang pertama, tentunya harus maju. Yang kedua, anak-anak ini bisa tampil di dunia luar. Jadi mereka punya karakter itu mau saya bina. Seperti yang saya bawa kemarin, mereka sudah berani tampil di Festival Danau Kalimutu di Kabupaten Ende. Mereka membawa teater lokal. Dan hari ini Tenun In Bandung bekerja sama dengan Tenun Mukekeso, Rumah Tenun Mukekeso. Di situ anak-anak teras baca saya mereka diminta untuk bergabung. Mereka mengisi acara. Mereka mengisi acara itu, mereka menari, lalu mereka mengikuti mata lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu yang berikut, harapan saya yang berikutnya, anak-anak teras baca saya ini mereka bisa diterima di dunia luar. Jadi ketika mereka masuk sekolah luar, kami ini di Rawarangga itu banyak sekolah dari STK, PAUD sampai dengan SMP. SMA-nya tidak ada. Kalau mereka ke SMA luar atau SMP luar, mereka sudah tahu bahwa di sana itu kebutuhannya seperti apa. Karena saya seorang dosen, saya mau menangkap peluang, jadi saya mau berbagi dengan mereka. Perlu diketahui bahwa teras baca ini saya tidak pungut biaya apapun. Mereka hanya datang belajar dan kakak-kakak pendamping pun saya siapkan. Ketika ada festival, ada kegiatan, kami bawa mereka keluar tanpa saya pungut biaya apapun. Jadi saya mau anak-anak saya di Mukekeso, Kelurahan Rawarangga, Rawareke itu lebih maju. Karena RT-RT lain di sini belum ada seperti kami. RT di Rawarangga itu baru RT Mukekeso yang sudah ada.